warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, akan membahas materi tentang menjelaskan prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang ke Ditjen Haki, yang dibimbing oleh dosen Bapak Muhammad Hendra SEMM. Perkenalkan, nama saya Devi Murita yang bernimkan 21106120109. Saya selaku moderator dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Novitri Handayani dengan NIM 211061201106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Indah Mediani dengan NIM 211061201083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Firianto, NIM 1810612013-925. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prosedur permohonan hak cipta. Hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan hasil penuangan, gagasan, atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta adalah hak untuk mengklaim suatu ciptaan. Sama halnya dengan merek dan paten, hak cipta termasuk juga ke dalam hak kekayaan intelektual atau haki. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah untuk mengurus hak cipta? Yakni pertama, masuk ke situs ehakcipta.dgip.go.id. 2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. 3. Login menggunakan username yang telah diberikan. 4. Mengunggah dokumen persyaratan. 5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran dan pendaftaran. 6. Menunggu proses pengecekan. 7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. 8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Pengertian hak paten. Hak paten atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atas hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak ini merupakan mempersembahkan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadi peniruan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan hak paten, penemuan dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kemajuan dalam masyarakat. Dalam paten dikenal istilah invensi dan inventor yang tentunya masih memiliki pengertian dengan hak sendiri. Invensi merupakan ide yang berasal dari penemuan dalam bidang teknologi, baik produk maupun pengembangan dan penyempurnaannya. Sedangkan inventor adalah orang yang memiliki ide spesifik dari bidang teknologi tersebut. Inventor bisa seorang atau beberapa orang yang bekerja sama menghasilkan ide atau produk teknologi untuk mengelola masalah. Ide yang kemudian dituangkan menjadi sebuah invensi dalam kurung UU RS 1 nomor 14 tahun 2001 pasal 1 ayat 1. Eksklusif memiliki jangka atau periode tertentu yang memiliki batas yakni sekitar 20 tahun. Masa berlaku tersebut sejak hak tersebut secara resmi oleh penemuan dan diterima tidak bisa diperpanjang masa berlakunya. Fungsi hak paten dalam bisnis. 1. Jaminan perlindungan hukum. Fungsi utama dari adanya hak eksklusif dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan hukum pada bisnis yang dijalani. 2. Menambah kepercayaan konsumen. Diakui secara resmi oleh negara dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan. Yang ketiga, memberikan tambahan keuntungan. Mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah kewajiban, terlebih jika hal tersebut baru
pertama kali ditemukan oleh memiliki nilai ekonomi. Keempat, merupakan aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi merupakan adalah aset yang sangat berharga, karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan orang lain, apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya. 5. Mengurangi plagiarisme. Seperti yang dibahas sebelumnya, tidak ada yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide. Namun dengan adanya hak paten, ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. 6. Menghindari eksploitasi karya. Hal ini yang sangat merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi. Karyanya sangat dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ini bisa saja terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak eksklusif. Untuk melindungi karyanya, hak ini akan melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. 7. Mengurangi kompetitor. Fungsi lain dari pengakuan dan perlindungan terhadap inovasi adalah kompetitor dalam bisnis yang sangat mengganggu masa depan bisnis. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan persaingan dan seringkali dijumpai plagiarisme terhadap produk tanpa hak eksklusif ini. Tentu akan membuat banyak pemilik inovasi justru angkat bangkrut karena ketidakhadiran aturan yang jelas. 8. Memperluas jangkauan bisnis. Terakhir, kepercayaan yang diterima perusahaan sebagai penciptaan produk-produk berkualitas dan satu-satunya akan membuat bisnis Anda berkembang dengan cepat. Jangkauan bisnis akan semakin luas dan menembus pasar global. Karena adanya hak pengakuan inovasi, tidak ada yang meragukan kredibilitas perusahaan jika hak tersebut sudah dikantongi. Pengertian hak merek adalah, dari kacamata hukum, mereka adalah suatu tanda yang mampu menampilkan grafik. Untuk itu, eksistensi dan juga bentuk komunikasi pada merek menjadi faktor penentuan dalam memasarkan suatu produk, barang atau jasa. Karena merek memiliki peran penting, maka jadi wajar bila merek harus dilindungi melalui badan hukum dengan instrumen hak merek. Dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait merek dan indikasi geografis sudah dijelaskan bahwa merek yang dilindungi adalah berupa logo, gambar, kata, nama, angka, huruf, susunan, warna, 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram suara atau gabungan dari 2 atau lebih unsur tersebut digunakan membedakan barang atau jasa. Dibuat oleh individu atau perusahaan dalam kegiatan perdagangan dengan memiliki hak merek, maka suatu perusahaan mempunyai kebebasan dalam menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dan juga memiliki hak merek, maka suatu perusahaan mempunyai kebebasan dalam menggunakan hak tersebut. Untuk sederhananya adalah bila Anda memiliki resmi untuk kedai kopi bernama Senja Kenangan, maka Anda memiliki hak untuk melarang kedai kopi lain yang menggunakan nama Senja Kenangan, tapi tidak bisa melarang bila orang tahu kelompok lain yang ingin membuka suatu toko make up dengan merek Senja Kenangan. Hak merek penting bagi bisnis. Karena logo, nama usaha dan juga produk pada dasarnya adalah suatu kekayaan intelektual yang harus memperoleh pengakuan dan juga perlindungan untuk bisa melindungi nama usaha. Logo juga aset penting lain dari dalam suatu bisnis, maka Anda disarankan mengajukan pendaftaran hak merek. Hal tersebut mampu mengurangi keyakinan adanya perusahaan atau individu lain yang menyontek produk atau kekayaan intelektual bisnis Anda, sehingga mampu memberikan posisi yang lebih tinggi dari kompetitor lain.
Perlu Anda ketahui, sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan, setiap investor tidak hanya melihat laporan keuangan perusahaan tersebut, namun juga menilai kepemimpinan dari pemilik perusahaan dan menilai signifikasi merek atau brand tersebut dalam dipandang masyarakat. Pengertian hak merek adalah, dari kacamata hukum, mereka adalah suatu tanda yang mampu menampilkan grafis berupa nama, logo, huruf, angka, kata, susunan, warna dalam suatu dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara, atau kombinasi antara 2 atau lebih unsur tersebut yang mampu membedakan suatu produk, barang, atau jasa yang dibuat oleh individu atau badan hukum di dalam kegiatan perdagangan. Sebelum kita bahas bahwa merek adalah identitas dari suatu bisnis, selain bisa dijadikan sebagai pembedahan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi dari rekan saya dengan desain industri. Desain industri adalah kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Hak perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan. 2. Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. 3. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Desain tata letak skuter terpadu. Skuter terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elemen elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya atau dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interaksi dalam suatu skuter terpadu dan pada letakan 3 dari dimensi tersebut dimasuk untuk persiapan pembuatan skuter terpadu. Prosedur pendaftaran hak desain industri. 1. Mengajukan permohonan ke Ditjen HKI dan memenuhi persyaratan minimum. 2. Mendapatkan tanggal penerimaan. 3. Pemeriksaan administratif dan substantif atas dasar PS1, PS4, dan PS2 Undang-Undang Nomor 31 atau 2000 J.O. PS2 6 PP atau 2005. Jika ditolak, tidak termasuk desain industri atau tidak baru atau melanggar PS4. Jika baru dan tidak melanggar PS4, maka ada posisi bisa dipublikasikan dan dapat diperiksa substantif atas dasar keberatan pihak lain PS2 dan PS4. Jika tidak ada posisi, tidak dapat didaftar. Jika ada oposisi, dapat didaftar dan dapat sertifikat dan tunggu selama 6 bulan. Menurut Justino, istilah desain berasal dari bahasa Perancis yang artinya designer, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian perancang.
Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir yang menunjukkan bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara pengandaan berbagai bidang seperti seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih dari luas bagi juga meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan. Kalangan pendesain profesional menganggap bahwa desain juga menyangkut permasalahan lingkungan seperti polusi, penguasaan sumber daya alam, dan yang semacamnya. Dan untuk kondisi di Indonesia, hal itu dapat pula ditambahkan dengan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Istilah desain industri atau disebut industrial designer yang diatur pada pasal 25 dan pasal 26 TRIPS Agreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948 tentang perindustrian. Istilah yang dipakai adalah desain produk industri. Syarat-syarat perlindungan desain industri. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dengan baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Meskipun terdapat kemiripan pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan desain industri yang sebelumnya. A. Tanggal penerimaan, atau B. Tanggal proprietas apabila permohonan diajukan dengan hak proprietas. C. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau luar Indonesia. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya desain industri tersebut. 1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. Atau 2. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Selain itu, desain industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Sistem konstitutif dalam perlindungan desain industri. Pelindungan desain industri menganut sistem free of fail principle. Suatu desain industri dari suatu produk yang dimiliki tidak akan mendapatkan perlindungan hukum apabila tidak terdaftar. Lingkup hak desain industri. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimiliki dan untuk melarang orang yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor, dan atau mengabarkan barang yang diberi hak desain industri. Subjek dari hak desain industri. 1. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. 2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersamaan. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersamaan kecuali jika diperjanjikan lain. 3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain adalah lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan pemegangan hak desain industri. Rahasia dagang. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup rahasia dagang. Dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dijelaskan lebih lanjut bahwa di lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode pengujalan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rezim haki ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk melindungi ide selain paten. Lama perlindungan.
Beberapa alasan atau keuntungan penerapan rahasia dagang dibandingkan paten adalah karya intelektual yang tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas. Pelanggaran dan sanksi. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan atau pihak lain yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kesimpulannya adalah penerapan sistem haki sangat berpotensi memberikan dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi nasional. Walaupun demikian, dampak negatif yang mungkin timbul harus diupayakan untuk ditekankan, dieliminasi semaksimal mungkin. Bagaimana perkembangan dalam peraturan sistem haki, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu dicermati dan diupayakan untuk menunjang kepentingan nasional. Informasi tentang haki yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, baik dalam rangka pemilihan dan pemanfaatan teknologi maupun untuk pengembangkannya lebih lanjut dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia. Penerapan dan pendayagunaan sistem haki yang telah tersedia perlu dilaksanakan dengan didukung oleh semua pihak. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.